Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arlin Nenosaban, biasa dipanggil Arlin. Saya bersekolah di SMK Negeri Bosoe, kelas 11B TCKT. Tugas yang saya ambil di sini adalah pengaruh kolonialisme terhadap kehidupan politik, sosial, budaya, masyarakat Indonesia. Pengaruh kolonialisme di bidang politik. Yang pertama, hilangnya kekuasaan penguasa lokal. Kolonialisme menyebabkan hilangnya kekuasaan politik para penguasa Indonesia karena beralih ke tangan Belanda. Belanda menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung atau indirect rule dengan memanfaatkan penguasa tradisional seperti bupati dan raja untuk memerintah atas nama VOC. Intervensi Belanda dalam masalah internal kerajaan semakin kuat, mempengaruhi pengangkatan pejabat dan kebijakan pemerintah kerajaan. Akibatnya, penguasa pribumi semakin tergantung pada kekuasaan asing dan wilayah kekuasaan mereka menyempit. Yang kedua, pembentukan politik modern Indonesia. Penjajahan kolonialisme Belanda juga menyebabkan terbentuknya politik modern Indonesia. Resistensi dan revolusi melawan penjajahan Belanda menumbuhkan kesadaran nasionalisme dan semangat kemerdekaan yang membangkitkan kepemimpinan politik baru seperti Soekarno dan Hatta. Yang ketiga, pengaruh trias politika. Sistem pemerintahan di Indonesia saat ini merupakan warisan dari penyerapan ajaran trias politika yang dijalankan oleh pemerintah kolonial Belanda. Dalam badan yudikatif, pemerintah kolonial Belanda membagi badan peradilan menjadi 3 macam berdasarkan golongan masyarakat di Hindia Belanda, yaitu peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk orang Timur Asing, dan peradilan orang pribumi. Dalam badan legislatif, pemerintah kolonial Belanda membentuk Volksraad atau Dewan Rakyat pada tahun 1918. Berikut pengaruh kolonialisme di bidang sosial. Yang pertama, stratifikasi sosial. Kolonialisme dan imperialisme Barat mengubah struktur sosial masyarakat di koloni. Masyarakat dibagi menjadi 3 kelas: Eropa, Timur Asing, atau Cina, Arab, dan India. Dan pribumi dengan orang Eropa menduduki posisi tertinggi. Sistem ini menimbulkan ketidakadilan dan penindasan, memberikan preferensi kepada kelompok, ras, dan etnis tertentu. Yang kedua, perubahan gaya hidup. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan kota-kota modern oleh penjajah mendorong urbanisasi. Masyarakat yang tinggal di kota-kota kolonial mulai mengadopsi gaya hidup ala barat meskipun terbatas pada kelompok elit. Yang ketiga, pendidikan. Ketika politik etis diberlakukan, warga pribumi mendapat kesempatan untuk mengakses pendidikan di sekolah formal. Contohnya, jenjang sekolah dasar ada Hollands Inland School atau HIS, lalu jenjang SMP ada Mulo Mer Witgebreid Lenger Onderwijs. Di bidang perguruan tinggi Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia dulunya adalah Stuvia School tot Opleiding van Indische Artsen. Berikut pengaruh kolonialisme di bidang budaya. Yang pertama, bahasa. Bahasa Indonesia berkembang dari bahasa Melayu Pasar yang dipengaruhi oleh bahasa Belanda. Banyak kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Belanda seperti meja, kantor, dan gaji. Yang kedua, arsitektur dan seni. Gaya arsitektur Eropa dipadukan dengan gaya arsitektur lokal, menciptakan gaya arsitektur yang unik. Gaya arsitektur Indis
sebuah gabungan dari gaya Belanda dan Indonesia, masih dapat terlihat pada banyak bangunan bersejarah di kota-kota seperti Jakarta dan Bandung. Yang kedua, tradisi. Beberapa tradisi Indonesia terpengaruh oleh budaya Eropa, seperti pembangunan garpu dan sendok dalam tradisi makan. Selain itu, seni musik, tari, dan sastra juga mengalami perkembangan dan pembaruan budaya.